kalau dengar ceramah dia waktu KLB di Bali 2013, Pak SBY menyampaikan pidato loh. Dalam pidato nyebutkan, jangan saya lagi, jangan SBY lagi, jangan keluarga SBY. Nah itu artinya pada saat itu dia turun di sana itu karena untuk penyelamatan, ya kan? Nah tetapi ya artinya ini kan agak mengagetkan, begitu 2015 beliau ingin maju lagi. Nah kan pertama tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang kedua, ya boleh-boleh saja karena memang partai bermasalah. Kalau bicara komitmen, beliau berjanji loh, berkomitmen untuk membangun partainya jadi partai kader. Partai kader itu ya artinya orang tidak serta-merta masuk, ujuk-ujuk, tanpa proses kaderisasi, tahu-tahu dia maju sebagai apa, kan itu nggak benar kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi oke lah, ini sudah realita politik. Bukan hanya di Demokrat, di partai lain juga mengalami hal yang sama. Ya udah, saya diem aja, saya terima aja, udah nggak ada masalah kok. Pak SBY mau jadi ketua umum nggak masalah. Dan saya mundur, saya nggak mau, artinya compete ke beliau. Kontestasi begitu saya ketemu SBY, saya pasti mundur karena saya menghargai beliau sebagai orang yang awalnya itu kita figurkan, ya kita figurkan untuk menjadi presiden. Jadi bukan berarti berikutnya kita harus berkompetisi, ya saya nggak mau, tapi tentu kan ada waktunya. Ya tidak terus menerus, ya ada waktunya juga kita mengkoreksi keputusan beliau manakala beliau tidak memenuhi komitmennya untuk menjadikan partai ini sebagai partai kader, partai yang dikelola secara modern, artinya dengan membangun sistem. Itu yang harusnya dilakukan, tapi nyatanya itu tidak dilakukan. Nah ini artinya harus ada koreksi. Walaupun ya saat ini saya belum ikut terlibat dalam konteks apa yang dinamakan kudeta ya. Saya nggak ngerti kudeta itu, nggak ada dalam partai politik. Yang ada itu kongres luar biasa kan. Kalau memenuhi syarat, ya memenuhi ketentuan anggaran dasar rumah tangga, ya KLB itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Kenapa 2013 kan SBY kan maju dalam KLB juga. Jadi KLB itu bukan sesuatu yang diharamkan sepanjang artinya memenuhi persyaratan. Sebetulnya saya tuh nggak mau terlalu responsif. Saya sayang loh dengan Demokrat ini. Emang sekarang masih kader ya? Ya saya masih anggota. Saya nggak pernah berhenti. Saya tuh diajak orang pindah ke partai A, saya bilang biarlah saya di sini saja. Dia partai B, saya bilang saya di sini saja. Jadi ada beberapa partai yang nawarkan. Tetapi saya ini ya masuk di awal di sini, kalau bisa udahlah, ngapain lagi saya harus pindah-pindah partai. Orang yang pindah-pindah partai itu kan ada kepentingan lain kan, mau berjuang lagi di dunia politik, artinya di lembaga legislatif bisa berjuang, tapi kalau saya mungkin sudah nggak pas lagi. Nah selama ini ya saya tuh selalu difitnah loh. Oleh internal, saya paham berapa orang, saya sebutkan kemarin berapa orang yang sering fitnah saya. Artinya kalau rapat dengan Pak SBY, ada mereka-mereka, saya nggak ikut. Dibilang Pak Marzuki itu ambisius, mau menggulingkan Pak SBY, itu sering disampaikan. Ada orang di dalam situ yang nyampaikan ke saya. Oh tadi Anda di sana di fitnah begini. Nggak apa-apa, saya bilang. Memang hidupnya karena fitnah, saya bilang. Dia cuma untuk dapatkan jabatan, untuk dapatkan kepercayaan dengan cara memfitnah, sehingga ya itulah Pak SBY-nya tidak memenuhi komitmen juga. Kenapa? 2004 ya setelah lolos dalam pemilu legislatif, dapat 7 sekian persen tuh, saya ketemu SBY 4 mata juga, disaksikan oleh Pak Hadi Utomo. Saya nggak ngerti kenapa beliau manggil saya. Manggilnya di Hotel Sheraton Bandara. Jadi saya tunggu di sana dan Pak Hadi Utomo. Ada di meja rapat banyak kan, biasa kan ada buku-buku kecil kan, ada book notes itu kan, kecil, ada pensil, semuanya di ruang rapat. Saya pikir mau rapat kan, karena sudah lolos dalam pemilu legislatif, artinya bisa nyalonkan sebagai presiden. Rupanya yang datang SBY sendiri.
Saya juga kaget tadinya, kok ketemu saya sendiri. Nah, rupanya di dalam bicara itu beliau menyampaikan, oke, kita udah lolos, karena saya sebelumnya ikut dalam kampanye kan, sebagai narasumber, sebagai saya sering bicara kan di forum-forum tim-tim kampanye. Jadi Pak SBY tahu persis kerjaan saya waktu itu. Bisa menyampaikan, nanti saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan 2 kali ini. Jadi kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan yang kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya. Dia bilang begitu? Begitu. Pak Marzuki orang pertama yang saya kasih tahu. Nanti kita rapat begini-gini. Ada beberapa yang disampaikan saya. Nanti saya kenalkan ini, nanti gini. Terus, jadi gimana saya Pak? Udah, full masuk ke Demokrat aja. Waktu beliau menyampaikan, minta saya full masuk Demokrat, saya sampaikan, Pak, saya siap masuk politik. Tapi ya kalau khawatir biasa ya, karena referensinya ada ya. Referensi ada partai yang tadinya oposisi, kemudian berbalik mendukung. Kekhawatiran boleh-boleh saja. Tetapi yang masalah besar itu memfitnah kader. Memfitnah kader? Nah, itu yang masalah besar. Kenapa? Selama ini saya difitnah di internal partai, saya nggak pernah respon. Karena saya sudah menyadari bahwa fitnah itu bagian daripada seni politik. Oke. Jadi saya nggak pernah respon. Nah, harusnya ya, ini yang saya sesalkan tadi. SBY sudah saya sampaikan waktu saya memutuskan untuk bergabung, saya minta beliau klarifikasi. Kalau ada yang memfitnah saya terhadap Pak SBY, beliau panggil saya. Supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan. Ada Bu Ani yang benci saya, ada kok saya nggak ditegur. Beragam macam-macam informasi, dan itu saya rasakan. Bukan tidak saya rasakan. Adanya kebuntuan komunikasi yang tidak baik, tidak direspon, itu kan saya rasakan semuanya. Ya beda kalau kita dianggap bagus, komunikasinya kan pasti kan berjalan dengan baik, dan itu saya rasakan dalam perjalanan itu. Nah, ini kenapa ya menjadi masalah besar, karena di muka publik saya yang menjaga Demokrat ini sangat luar biasa hati-hatinya. Kok saya difitnah? Saya ini dari nol loh Demokrat ini. Sampai bisa nomor 1 di Republik ini loh. Bagaimana saya meyakinkan untuk melakukan pelatihan? Nggak mudah kan meyakinkan di lingkaran DPP. Apa itu outbound? Itu saya dikritik rame-rame. 14 hari kita, outbound 3 hari dikritik. Saya presentasi depan Pak SBY. Pak SBY dukung. Oh, kita perlu outbound. Maka pelatihan kita tuh 3 hari kita mulai dengan outbound. Baru 9 hari itu belajar ada 3 materi penting yang kita sampaikan kepada kader. Itu luar biasa hasilnya. Dan ternyata besar ya yang kita lakukan, menang Demokrat sehingga dapat 21%, kemudian anjlok karena para koruptor loh. Ya, ini jelas loh. Bukan Marzuki Ali loh. Dan itu pun saya berkorban loh. Ya, saya tahu partai ini berat. Waktu setelah KLB rasanya untuk dapat 10% itu aja berat. Tapi dengan keikhlasan hati kita, Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki ikut konvensi. Saya tahu saya nggak mungkin jadi calon presiden. Saya sadarin. Tetapi kenapa saya all out di sana? Saya ke Aceh, saya ke Sumatera Barat, saya ke mana-mana kampanye untuk Demokrat. Artinya apa? Itulah cintaan saya untuk Demokrat. Saya kok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak itu orang-orang kita dipalakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin saya apa? Orang-orang saya, pendukung saya, mau jadi kepala daerah, dimintai. Orang-orang saya kan hebat-hebat. Yang mintain siapa, Bang? Loh, DPP. Ada yang resmi, ada yang nyaloin. Oke. Nah itu, jadi di situ saya tuh prihatin. Kader, dia dapat kursi. 1 kursi bisa dihitung 500 juta kadang-kadang. Kasihan kan? Dia yang berjuang dapat kursi sebagai ketua partai di daerah. Kok dihitung 1 kursi? Harusnya terima kasih. Anda sudah dapat 10 kursi, sekarang saya kasih hadiah untuk kamu. Bukan alat untuk dihitung setoran, kan nggak benar itu.
Itu yang saya bilang jangan dibayar. Saya bilang sampai dengan kader, janganlah Pak, tidak enak. Tapi bukankah yang seperti itu juga dilakukan oleh bukan cuma Partai Demokrat, Bang? Kalau untuk orang lain saya nggak masalah. Tapi ini partai ini orang kita. Orang kita itu berdarah-darah untuk dapat kursi banyak. Akhirnya apa? Ada seorang kader bilang, sudahlah aku di luar aja. Nanti waktu aku mau maju Demokrat, aku beli aja kursinya. Daripada aku habis duit, bangun partai ini. Aku bangun partai ini habis duit loh. Ada ketua DPC yang ngomong saya habis duit. Ngapain saya begitu mau maju, saya setor lagi. Jelaskan sama Andi Malarangeng waktu bersama-sama di TV, saya bilang ini partai ini udah jadi partai keluarga dinasti. Dia menolak itu. Kenapa? Ya survei AHY kan tinggi, kata di antara seluruh kader kan tinggi. Oke. Ngelola partai ini bukan survei loh. Ngelola partai ini ada ilmunya, ada pengalamannya, ada wise-nya. Nggak mungkin ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai ketua partai. Ini cara pikirnya nggak nyambung menurut saya. Kalau untuk mencari calon presiden, calon gubernur, oke lah kita gunakan survei karena kita mencari orang yang mau menang kan. Nah, lalu lihat kapasitasnya, komitmennya terhadap partai, oke lah semua itu oke. Tetapi menjadi pemimpin partai politik itu dia harus punya pengalaman. Saya ingat loh pesan Habibie. Habibie, saya selalu ingat kata-kata arif dari seorang pemimpin-pemimpin lah. Banyak yang saya dapatkan. Habibie bilang apa? Dia bilang ke Ilham anaknya, Ilham, kamu boleh lebih pintar dari bapakmu. Tapi percayalah kamu, pengalaman harus kamu lalui. Itu Habibie yang bilang. Ada nggak anaknya ikut-ikutan? Semuanya berkarir, semuanya tidak tuh nanti. Ya, nanti 2024 hasilnya. Dan partai ini solid. Tetapi dari segi mekanisme sajalah kita ini harusnya partai modern itu mengedepankan mekanisme. Ya, kalau bicara kaderisasi ada gradual kaderisasi. Orang itu ya masuk. Saya terus terang sangat apresiasi dengan Ibas. Dia jadi sekjen, dia ke praksi, dia mungkin yang ketiga atau keempat. Mengikuti mekanisme. Lah iya, kalau Ibas jadi ketua umum, terlepas dari kompetensi dan sebagainya, ya mungkin orang tidak akan terlalu resisten ya. Ini sama saja waktu Andi Toto muncul-muncul jadi ketua umum. Ini perlawanan internal kan luar biasa waktu itu. Bersatu loh di dalam ini. Waktu Andi mau jadi ketua umum, saya merasakan denyut itu semua. Karena saya di dalam. Andi Malarangeng. Iya, waktu itu kan diusung oleh Pak SBY untuk jadi ketua umum. Nah, saya kan nggak boleh maju, tetapi kan saya menghargai suara teman-teman. Pak Marzuki, ini kita harus belain dong partai kita. Katanya kan kita partai kader loh. Partai kader kan ada gradasi bertahap. Nanti begini kan, ada istilahnya ada kurva kan, ikut kurva normal. Jangan kurva nyerta. Ini kan bukan kurva normalnya, sudah nggak normal. Kurva normal itu orang naik, kemudian ada saatnya dia turun. Kita akan hargai, kayak saya kan sudah berada di puncak kan, mulai dia meninggalkan panggung. Kan nggak dipotong di sana. Tuh potong hilang di sana. Itu bukan kaderisasi namanya. Betul. Oke. Kalau saya lihat belum jelas bentuk ya. Karena setiap periode itu berganti-ganti gitu kan. Waktu zaman saya dulu, ya tujuannya kita membangun kaderisasi melalui proses rekrutmen yang betul, yang artinya semuanya ada peraturan organisasi kok. Mau pilkada saja ada aturannya, diseleksi dari tingkat paling bawah, kemudian mereka mengusulkan ke tingkat atasnya. Dari semua proses itu ada pertimbangan survei baru dibawa ke DPP. DPP juga kita rapatkan, itu keputusan bersama. Sekarang gimana? Ada itu. Semuanya daerah yang ketua-ketua yang mau maju, ya nggak mampu bayar, nggak diusung. Nangislah dia. Nah itu kan. Itu yang saya dapatkan informasinya, dan saya kira tidak perlu diklarifikasi ya, karena itu kayaknya masif sekali. Ya, bukan sesuatu yang isu biasa, tetapi sekali lagi saya sampaikan ini sebagai bahan koreksi. Saya nggak pernah resisten dengan orang-orang muda.
Dan saya senang kalau orang-orang muda itu saya bina dan berhasil. Oke. Saya nggak pernah resisten. Tanya Mas Anas, kalau beliau masih ingat kalimat saya, Mas, setelah saya nggak ada lagi orang lain. Kamu persiapkan diri kamu baik-baik, jangan kamu ikut siapa-siapa, jalan. Kita perhatikan loh Mas Anas itu. Tapi entah dalam perjalanan dia akhirnya berkompetisi dengan saya, nggak apa-apa, itu proses politik kan. Tetapi saya udah mengingatkan, saya seneng loh anak-anak muda itu. Berapa banyak ya anak-anak muda yang saya jadikan orang-orang hebat di negeri ini. Saya nggak usah ngomong. Apalagi di partai politik itu keniscayaan menjadikan orang-orang muda itu hebat-hebat. Keberhasilan seorang pemimpin itu bagaimana menjadikan kader-kadernya pemimpin-pemimpin yang hebat. Bukan menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Nah, itu yang saya janjikan sebetulnya ke Pak SBY. Pak, saya hanya untuk ngurus partai saja. Kita akan jadikan banyak orang dari Partai Demokrat, tapi beliau kan nggak terima saya. Ya. Mungkin ada resistensi, kecurigaan, atau dianggap saya tidak jujur. Saya nyampaikan apa adanya. Saya orang yang terbuka loh, sangat terbuka saya. Saya nggak pernah nyimpan sesuatu di balik ini, nggak pernah. Dalam bentuk kolektif. Karena partai ini kan bukan Marzuki Ali pribadi. Kita kan kepemimpinan kan kolektif, kolegial kan, dia bersama-sama. Tetapi itu kesalahannya ya. Waktu Kongres 2010 harusnya itu dilepas. Kalau dilepas ya dan harus dilarang ya, ditegakkan betul money politik itu harusnya barang haram. Nah, pada saat itu tidak ditegakkan. Itu money politik luar biasa. Di Kongres itu luar biasa. Saya nggak bisa, kader-kader Ini kita. kongres yang mana dulu nih? 2010. 2010, oke. Semua kader saya itu nangis. Ada yang diculikin, dikasih dengan $10.000 malam-malam. Saya anggap kontestasi setelah selesai. Kalau Itu 2015. 15. Saya tadinya maju. Saya kirim surat ke Pak SBY sebelumnya. Pak, partai ini kan Bapak janji dulu untuk melepaskan dari figur ketokohan. Kasih kesempatan kader untuk memimpin partai ini. Dan ini kan tetap Bapak sebagai pengendali, sebagai ketua majelis tinggi, tetapi biarlah kita yang artinya ya berusaha bagaimana partai ini bisa berkesinambungan dalam jangka panjang. Saya buat karena saya lihat Pak SBY yang maju tetap maju, saya hargai. Saya sebagai orang yang sangat menghormati beliau, saya hadir waktu kongres pembukaan. Tapi begitu kongres itu dimulai, saya tidak ikut. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Dan apa yang beliau sampaikan saya waktu ngajak bersama-sama. Nggak bisa mengambil haknya orang. Haknya kader untuk menyatakan sikap, haknya DPP untuk menolak sikap itu hak orang. Nah, makanya saya sekali lagi, kalau DPP punya kemampuan untuk mengkonsolidasikan kader-kader seni bawah, tidak akan terjadi ini. Tetapi kalau ini nyata terjadi, berarti memang ada masalah di dalam kepemimpinan. Kita nggak usah bicara ada orang luar yang mengendalikan, itu di mana-mana. Saya yakin ya, siapapun pernah jadi Pak SBY pernah jadi presiden juga tahulah ya. Saya yakin mengerti bagaimana konstelasi politik, bagaimana penguasa, di mana posisi penguasa kan tahu persis lah. Ya tidak usah kita mau klarifikasi kepada presiden apakah ikut terlibat, ya pasti jawabnya nggak ada urusan itu urusan internal. Siapapun akan bilang begitu. Bahwa semua presiden, semua pemimpin itu berkepentingan terkait dengan kekuatan politik di negeri ini. Jadi itu pasti ada. Tetapi sejauh mana adanya kita nggak tahu. Apakah sekedar ya silahkan saja. Apakah nanti begini itu kita nggak tahu. Tetapi di dalam otak setiap pemimpin itu pasti ada keinginan-keinginan yang dia akan ada obsesinya lah. Kira-kira maunya begini ke depan. Pasti ada obsesinya. Gak mungkin gak ada. Namanya dia seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin cuma memikirkan masa jabatannya itu bukan pemimpin. Dia harus mikirkan ke depannya gimana ini. Itu seorang pemimpin. Menurut abang ini? Saya tuh sakit hati karena difitnah. Iya. Pak Faisal ya. Saya tuh sakit hati loh. Saya ini kurang apa? Terus terang, saya ini kan banyak kegiatan kemasyarakatan. Di mana-mana orang tuh melihat saya tuh Marzuki Ali Demokrat. Saya lihat Marzuki Ali Pak SBY. Begitu saya ketemu di setiap daerah Pak SBY ya, pasti lihat saya tuh lihat muka Pak SBY.
Langsung sampaikan salam tuh Pak SBY. Tapi ada yang menyampaikan kekecewaan, kenapa sih Pak SBY begitu? Ada. Jadi saya ini tempat nampung ya orang-orang yang dulunya milih Demokrat. Iya. Jadi jangan disalahkan kalau saya tuh kecewa, kenapa? Kegiatan saya tuh banyak loh. Iya. Banyak ini kalau kita apa istilahnya kita konstelasikan kepentingan politik, ini investasi politik. Kalau dilihat, contohnya saya sekarang ini mengurus Yayasan Penguatan Peran Pesantren. Kita mensinergikan ada 30.000 pesantren. Kita bangun ekonominya. Udah berjalan, bergulir. Kemarin kita tanam ada 500 hektar, dana lagi lembaga Wakaf. Yang kita bisa bantu Kalimantan Selatan kemarin. Satu kapal loh kita, 1.000 ton kemarin. 1.000 ton bahan makanan dengan 25.000 box air mineral kita kirim ke Kalimantan Selatan. Saya ngelepasnya dengan Gubernur Jawa Timur karena dari Jawa Timur. Sebelumnya saya bantu Jawa Timur juga. Jadi artinya apa? Ini kalau orang ngerti, ini investasi politik. Dan orang lihat muka saya kan Demokrat, yang tidak berjalan. Akibatnya punya persepsi masing-masing. Melihat orang itu begini, akhirnya apa? Gaduh terus. Partai ini gaduh karena apa? Tidak ada kaderisasi, tidak ada lagi karakter yang dibangun oleh Pak SBY dulu, bersih, cerdas, santun. Mana bersihnya? Nggak ada lagi. Cerdasnya membuka aib ini keluar, itu cerdas. Lalu menyerang kader, itu santun. Kan gak ada lagi karakter yang dibangun Pak SBY itu. Poin yang bagus. Karena saya ingin betul loh, kembalikanlah ke karakter Demokrat yang dulu pernah kita sosialisasikan ke publik. Kader kita tuh kader yang bersih ya, yang cerdas, yang santun. Ini kok sekarang ini nggak kelihatan lagi itu. Tapi Pak